Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya mewakili kelompok 1 dengan tema Puebi dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi kelas B dengan dosen Bahasa Indonesia Dr. Oktaviani Windra Puspita MPD. Di sini saya bersama teman-teman saya dari kelompok 1. Saya perkenalkan dari tim materi Isnaini Fauziah dan Yohanes Dirambung. Dari tim PPT ada Mirzana Zikra dan Azizah Nur Amatullah. Dari tim edit ada Saifullah Erika Sogi dan Paramita Diana Puspitasari. Pengertian Puebi. Puebi adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Adalah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Pemakaian huruf. Pemakaian huruf A. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. B. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. C. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. D. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, OI, AU, EI, dan OI. E. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Selanjutnya, F. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan, dengan catatan 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, contohnya seperti bin, binti, dan van, atau huruf pertama kata tugas. Ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Selanjutnya, 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganteng nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa.
8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata atau termasuk semua unsur bentuk ulangan sempurna. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata atau termasuk unsur kata ulang sempurna. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat, atau sapaan. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk, hubungan, dan kekerabatan. G. Huruf miring. 1. Huruf miring dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. 2. Huruf miring dipakai untuk mengesahkan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata, atau kelompok kata dalam kalimat. 3. Huruf miring dipakai untuk menulis kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. H. Huruf tebal. 1. Huruf tebal dipakai untuk mengesahkan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. 2. Huruf tebal dipakai untuk mengesahkan bagian-bagian kerangka seperti judul buku, bab, atau subbab. Bab 2. Singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim. 1. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. 2. A. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, lembaga, pendidikan, badan, atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. B. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. 3. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. 4. Singkatan yang terdiri atas huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. 5. Lembaga kimia, singkatan satuan ukuran takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. 6. Akronim nama diri terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. 7. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata tulis dengan huruf awal kapital. 8. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang, bilangan, atau nomor. 1. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. 2. A. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. B. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. 3. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagai dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. 4. Angka dipakai untuk menyatakan simbol A, ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta simbol B, nilai uang. 5. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. 6. Angka dipakai untuk menomori bagian kerangka atau kitab suci. 7. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. A. Bilangan utuh. B. Bilangan pecahan. 8. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. 9. Penulisan angka yang dapat mendapatkan akhiran dilakukan dengan cara berikut. 10. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. 11. Penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. 12. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Selanjutnya, si kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya.
Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dannya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, rumah itu telah ku jual. Contoh kedua, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Next, yang K, kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Contoh kedua, sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Catatan, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Bab 3. Pemakaian tanda baca. A. Tanda titik. 1. Penanda akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Kedua, tanda di penulisan bagan ikhtisar atau daftar. Contoh pertama, Provinsi Jawa Barat. 1. Kota Bekasi. 2. Kabupaten Bekasi. Contoh kedua, 3.1 isi. 3. Pemisah angka pada penanda waktu, jam, menit, dan detik. Contohnya, pukul 5:05. 4. Memperjelas jumlah. Misalnya, kasus COVID-19 di Indonesia tembus 1 juta kasus. B. Tanda koma. 1. Digunakan dalam suatu perincian ataupun penyebutan bilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet, bukan barang asing lagi. 2. Perbandingan kalimat. Misalnya, wahana wisata itu sungguh menyenangkan, namun cukup berbahaya bagi anak-anak. Ketiga, memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. 4. Pemisah partikel. Contohnya, baiklah kalau seperti itu. Tanda titik koma. 1. Memisahkan bagian kalimat. Digunakan untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misalnya, malam semakin larut, tugasnya tak kunjung selesai. 2. Memisahkan kalimat setara. Bisa digunakan sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat yang masih setara dalam kalimat majemuk. Misalnya, ibu memasak di dapur, Nanda menonton televisi di ruang tamu. Tanda titik 2. 1. Akhir pernyataan lengkap. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya, kita persiapkan perlengkapan berkemah, tenda, ransel, jaket, dan pakaian tidur. Lain halnya jika rangkaian tadi merupakan perlengkapan yang mengakhiri pernyataan, tanda titik 2 tidak digunakan. Misalnya, kita memerlukan tenda, ransel, jaket, dan pakaian tidur. 2. Sesudah kata atau ungkapan. Misalnya, Ketua Dwi Hatmojo Kresnoadi, Wakil Ketua Hani Amariah, Sekretaris Salsabila Nanda. Tanda baca hubung. 1. Menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, Ririn membeli baju lengan panjang di pasar Tanah Abang. 2. Menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak. 3. Menyambung huruf, kata, dan penulisan tanggal. Misalnya, panitia 11/11/2013. 4. Memperjelas hubungan. Dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya, berevolusi, mengukur 25 ribuan. Tanda tanya. 1. Digunakan di akhir kalimat tanya. Misalnya,
Kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? 2. Digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Tanda seru digunakan untuk satu kalimat perintah. Misalnya, tolong matikan lampu di ruang itu, tanda seru. Yang kedua, untuk menunjukkan ekspresi kaget atau terkejut. Misalnya, astaga, tanda seru, apakah aku lupa mengirimkan kabar ke kamu? Yang kedelapan, tanda elipsis atau titik-titik. Digunakan untuk satu, penulisan kalimat yang terputus-putus. Misalnya, aku juga tidak habis pikir dengan kejadian itu. Dan yang kedua, digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat ada kalimat atau kutipan yang bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Yang kesembilan, tanda petik. Digunakan untuk satu, petikan langsung. Misalnya, pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, tanda petik bahasa negara ialah bahasa Indonesia, tanda petik lagi. Yang kedua, untuk mengapit istilah. Misalnya, dalam istilah asing, keadaan semacam inilah yang disebut sebagai tanda petik jet lag. Yang ke-10, tanda petik tunggal. Digunakan untuk satu, mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanda petik kau dengar bunyi tanda petik tunggal, ngiyung-ngiyung tadi kah, tanda petik tanya Fahri kepada Adi. Yang kedua, untuk mengapit makna, misalnya feedback, tanda petik artinya umpan balik maknanya. Yang ke-11, tanda kurung, yang digunakan untuk satu, mengapit keterangan. Contohnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi, tanda kurung SIM. Yang kedua, mengapit angka atau huruf. Misalnya, harta kekayaan meliputi tanda kurung A logam mulia, tanda kurung B properti, dan tanda kurung C saham. Yang ke-12, tanda kurung siku. Digunakan untuk satu, dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses itu tanda kurung perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2 tanda kurung siku, lihat halaman 35 sampai 38. Kurung siku lagi perlu dibentangkan di sini. Yang kedua, mengapit huruf, kata atau kelompok. Misalnya, para pemuda itu juga wajib berperan dalam pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar tempat mereka tinggal. Yang ke-13, tanda garis miring. Yang pertama digunakan untuk pengganti kata hubung, misalnya pria atau wanita. Tanda garis miring digunakan untuk pengganti kata atau. Lalu contoh lagi, harga permen itu Rp1.000 per butir. Tanda garis miring digunakan untuk mengganti kata per. Yang kedua dipakai pada nomor surat dan kalimat. Misalnya nomor 36 garis miring kep garis miring BKD garis miring 2020. Yang ke-14, tanda penyingkat atau apostrof. Digunakan untuk kata khusus dari serapan bahasa asing, misalnya surat al-an apostrof ab, bukan al garis tanda hubung an am atau al-an am. Yang kedua, menunjukkan penghilangan bagian kata, misalnya 19 Februari apostrof 21. Apostrof 21 itu menunjukkan 2021. Selanjutnya bab 4 tentang penulisan unsur dan serapan. Penulisan unsur serapan biasanya masih menggunakan bahasa asing, namun tetap dipakai dalam konteks bahasa Indonesia. Unsur asing tersebut sudah diserap dan disesuaikan ke dalam bahasa Indonesia.
sehingga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap berbagai unsur asing agar lebih singkat dan mudah dipahami. Hal inilah yang membuat unsur serapan bisa diterima oleh masyarakat pada umum dengan lebih mudah. Kategori penulisan unsur serapan asing. Yang pertama, adaptasi. Unsur serapan satu ini terbentuk karena terjadinya proses adaptasi yang dilakukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Dalam proses adaptasi tersebut, terdapat beberapa aturan kaidah yang diterapkan. Berikut penjelasannya. AE. Contoh kalimatnya aerodinamik. Terus kemudian diadaptasi menjadi aerodinamika. AA. Contohnya oktav. Diadaptasi menjadi oktav. AI. Contohnya trailer. Diadaptasi menjadi trailer. Sisi. Jika ada kata K, jika di muka E dan I, contohnya action menjadi aksen. EA. Contohnya idealis menjadi idealis. AE. E jika bertemu dengan E, contohnya hemoglobin menjadi hemoglobin. AU. Contohnya audiogram menjadi audiogram. Si. K jika di muka A, U, O dan konsonan, contohnya kubik menjadi kubik. C. S jika di muka E, I, Y, contohnya sentral menjadi sentral. C. K jika di muka U, O dan konsonan, contohnya accommodation menjadi akomodasi. Yang kedua adalah kreasi. Secara garis besar, proses kreasi ini menggunakan sistem terjemahan untuk melakukan serapannya. Hanya saja, bentuk fisik yang diterapkan tidak harus sama. Contohnya, spare part yang berubah menjadi suku cadang. Yang ketiga, terjemahan. Sesuai dengan namanya, penulisan unsur serapan ini menggunakan konsep arti dari bahasa asing itu sendiri. Setelah diartikan, bahan tersebut akan disesuaikan dengan kaidah penulisan Indonesia. Contohnya adalah uji coba yang diambil dari bahasa asing tryout. Yang keempat, adopsi. Proses adopsi akan menyerap bahasa asing untuk disusun kembali dalam bahasa Indonesia dengan cara mengambil keseluruhan arti. Namun penulisannya seringkali berbeda. Misalnya kata sembahyang dalam bahasa Indonesia menjadi sholat dalam bahasa Arab. Contoh penulisan unsur serapan dari bahasa Arab. Contohnya hukum, sabar, rehat, dalil, senin, sedekah, nafkah, dan lain-lain. Contoh penulisan unsur serapan dari bahasa Cina. Contohnya angpao, bakpao, cangwan, yinju, giwang, dan lain-lain. Contoh penulisan unsur serapan dari bahasa Belanda. Absent, agent, amateur, ambulance, arrangement, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.